Selamat datang di podcast Suara Kita. Halo, selamat datang di podcast ini ya teman-teman. Perkenalkan, saya Puspa, peserta Latsar CPNS dari instansi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya juga Hidayatullah, juga peserta Latsar CPNS dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami dari kelas A10 kelompok 3. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kesadaran berbangsa dan juga bernegara, khususnya dalam peran kita sebagai ASN. Nah, Mbak Pusma, aku penasaran nih, menurut kamu kapan sih seseorang itu bisa dibilang punya kesadaran sebagai ASN dalam berbangsa dan juga bernegara? Bukan dari apa yang dia ucapkan, tapi dari bagaimana dia bekerja. Misalnya, saat dia tetap melayani dengan baik meskipun lagi capek atau banyak tekanan. Oke, menarik juga ya. Jadi bukan cuma soal kondisi ideal ya, tapi justru saat kondisi lagi nggak nyaman juga. Betul, justru di situ kelihatan aslinya. Kalau lagi enak, semua orang bisa terlihat baik. Oh iya, kalau gitu kayak semacam ujian karakter ya. Bisa dibilang begitu. Nah, aku jadi kepikiran, menurut kamu, kenapa masih ada ASN yang kerjanya sekedar formalitas? Menurut aku sendiri sih karena mereka itu melihat pekerjaan itu hanya sebagai rutinitas biasa ya, bukan sebagai amanah yang diberikan kepada diri mereka sendiri. Nah akhirnya itu tuh menjadi tidak penting dan juga kayak hanya selesai aja selesai gitu, sebagai pekerjaan bukan sebagai amanah. Padahal yang mereka hadapi itu masyarakat langsung ya, bukan sekedar pekerjaan administratif. Betul, dan masyarakat ini kan punya opini masing-masing ya, jadi mereka itu bisa menilai gitu negara dari pelayanan yang dari mereka terima. Jadi kalau pelayanannya buruk, yang disalahkan bukan cuma individu tapi juga negara juga. Tuh. Oke, kalau gitu aku mau kasih situasi nih. Misalnya ada masyarakat yang datang dengan kondisi emosi atau marah. Sebagai ASN, apa yang harus kita lakukan menurut kamu? Hmm, Menurut aku sendiri yang pertama harus tenang ya. Kalau misalnya kita menghadapi orang marah itu jangan dengan marah juga, jangan dengan emosi, tapi kita harus bersikap tenang. Jangan kepancing sama amarah mereka. Nah, karena kalau kita kepancing emosi, masalahnya itu malah tambah besar. Itu sih yang pertama. Oke, tapi jujur itu nggak gampang ya. Nggak gampang sama sekali sih. Tapi di situ letak profesionalisme kita dan juga kesadaran kita diuji di situ. Oke, berarti Kita harus ingat posisi kita sebagai pelayan publik bukan cuma untuk melayani tapi juga mengayomi. oke, baik. Berarti kesadaran berbangsa itu juga berkaitan dengan pengendalian diri ya. Iya, berkaitan juga dengan pengendalian diri dan juga empati kita. Kita tuh harus melihat dari sudut pandang masyarakat juga sebagai pemohon gitu istilahnya. Aku juga kepikiran satu hal sih. Menurut kamu, apakah ASN itu bisa membawa perubahan? Pasti bisa dong, walaupun kecil. Misalnya, satu orang melayani dengan baik. Nah, itu bisa memberikan pengalaman positif ke masyarakat. Hmm. Kalau dari itu, apakah masyarakat itu bisa punya sudut pandang yang lebih baik terhadap instansi tersebut? Iya, tapi kalau sebaliknya, satu pengalaman buruk juga bisa merusak kepercayaan. Iya, efeknya jadi kayak domino gitu ya. Ya, betul sekali. Biarpun kecil, tapi dampaknya besar. Mm-mm. Eh, Sekarang aku pengen dengar pendapat kamu. Menurut kamu, tantangan terbesar dalam menjaga kesadaran itu apa? Menurutku itu tentang konsistensi sih. Mungkin di awalnya itu semangat ya, tapi lama-lama bisa jenuh juga, bahkan terbawa oleh lingkungan. Oleh karena itu konsistensi itu sangat penting menurutku. Oke, berarti lingkungan kerja juga berpengaruh ya. Nah, sangat sangat berpengaruh menurutku. Tapi di situ sih kita harus punya prinsip.
Jangan sampai kita tuh cuma terbawa arus negatif aja gitu. Setuju sih, karena kalau kita ikut-ikutan berarti kita kehilangan identitas kita sebagai ASN yang berintegritas. Iya, kalau sederhananya nih ya, sebenarnya kesadaran berbangsa itu bentuknya itu dalam kerja sehari-hari itu contohnya kayak mana? Oh, contohnya sederhana banget sih, misalnya kayak datang tepat waktu, kerja dengan jujur, terus melayani tanpa diskriminasi, dan menghargai masyarakat. Contohnya sederhana juga ya, tapi kalau misalnya dilakuin terus-menerus dampaknya bisa besar. Iya, karena masyarakat yang merasakan langsung. Oh iya, dari obrolan ini nih, kita bisa lihat bahwasannya kesadaran berbangsa dan juga bernegara itu bukan konsep yang jauh. Ya, tapi itu justru sangat dekat. Bahkan ada di setiap tindakan kita sebagai ASN. Betul banget. Dan juga paling penting itu bukan hanya memahami, Ya, tapi bagaimana kita konsisten dalam menjalankannya. ya, semoga kita sendiri, kita berdua dan juga ASN yang lain itu bisa menjadi ASN yang tidak hanya kerja tapi juga mengemban amanah yang dengan baik. Nah, amin. Tapi juga sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari negara. Karena pelayanan yang Karena baik pelayanan adalah adalah pelayanan cerminan baik bangsa adalah yang baik. cerminan bangsa yang baik. Oke, terima kasih ya Mbak Puspa atas podcast hari ini. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.